selama ini dan terakhir hubungan PSI dengan Pak Ganjar, Prabowo dengan Anies kalau disampaikan gitu bagaimana? Hubungan ya? Hubungannya baik-baik aja. Ya, maksud saya apakah itu intens kemudian menjalin hubungan atau kemudian ya hit and run saja gitu sambil lalu saja ya, mulai dari Mas Ganjar dulu deh. Bagaimana hubungan terutama setelah Mas Ganjar dideklarasikan oleh PDI Perjuangan sebagai bakal calon presiden tanggal 21 April 2023 yang lalu. Ya. Ini kan komunikasi semuanya informal ya Mas ya. Justru komunikasi informal ini kan yang lebih berarti ya. Ya. Komunikasi sebelum dan sesudah deklarasi komunikasi informal terus terjalin. Tapi kan kita setelah kami mendapatkan teguran tentu kami lebih berhati-hati ya enggak? Iya. Wah ini ada aturan-aturan, ada rambu-rambu yang berbeda di setiap rumah tangga. Dan ini mungkin yang tadi awalnya kami miss gitu kan, kami spontanitas memberikan dukungan karena ada dasarnya jajak pendapat yang kami buat selama hampir 1 tahun. Namun ternyata ada rambu-rambu yang harus kita ikutin juga gitu kan. Nah tentu setelah itu kami lebih berhati-hati karena jangan sampai niat baik itu disalahpahami gitu kan. Jadi komunikasinya lebih berhati-hati sesuai rambu-rambu loh. Kita nanti kalau udah dikasih tahu sekali masih salah juga. Jadi kan nanti jadinya kontraproduktif dan kita tidak mau itu, begitu kan. Jadi tetap komunikasi informal, tapi mungkin aksi-aksi spontanitas khas anak-anak bocil ini jadinya membatasi diri. Jangan sampai aksi-aksi spontanitas diartikan berbeda dari maksud hatinya gitu ya. Gitu. Kalau dengan Pak Prabowo Subianto makin intens setelah silaturahmi atau gimana nih? Kalau dengan teman-teman Gerindra, ini kan level komunikasinya ada di misalnya di Wamen karena sama-sama menteri ya kan, sama-sama bertugas di kabinet. Kemudian di level-level DPRD. Nah, memang karena ada momen-momen koordinasi di situ, komunikasi informalnya ya cukup sering. Cukup gitu sering kan. Ya, lebih intens itu ya. Lebih intens. Nah, saya nggak berani bicara atas nama Bro Wamen nih ya, tapi kalau di sana yang kami dapati tidak begitu banyak rambu-rambu, gitu. Jadi ranjaunya nggak terlalu banyak gitu. Kita melangkah jadi nggak takut nginjek ranjau gitu loh. Iya. Gitu. Jadi terminologinya pas ya, ranjaunya tidak lebih banyak ya. Gitu. Kalau banyak ranjau kan kita bingung, takut salah nginjek kan. Nah, kalau dengan Pak Anies? Nah, kalau Pak Anies ranjaunya lebih banyak lagi. Nggak, kami sebagai institusi Mas, kami ini terus belajar gitu ya. Jadi kalau Pak Anies sebagai beliau ini adalah capres dan ingin berkunjung, tentu kami terima juga gitu. Kita namanya komunikasi kan harus dengan siapa saja, tapi soal dukung-mendukung itu kan hal yang lain. Kami punya catatan-catatan semasa beliau menjadi gubernur. Dan kritik PSI kepada Pak Anies itu selalu didasari substansi, tidak pernah personal, gitu. Jadi jangan orang tuh salah paham PSI ini benci sama Pak Anies. Enggak. Kalau kami protes, kami kritis itu pasti misalnya program Pak Anies kok yang ini dibudgetkan sekian, hampir 1 triliun misalnya untuk Formula E, tapi di saat yang bersamaan pipanisasi air bersih cuma 30 miliar di waktu yang sama. Prioritasnya gimana? Kan boleh dong, namanya juga kami ini kan harus jaga anggaran memang, watchdog-nya anggaran kan gitu. Jadi kami terbuka untuk semuanya. Kebetulan memang dari kubu Pak Anies belum ada yang nyoel-nyoel sih, jadi, gitu ya. Jadi boleh dikatakan khusus untuk kubunya Pak Anies nih nyaris belum ada komunikasi gitu ya? Belum. Belum. Tapi kami membuka komunikasi kok gitu. Memang kita nggak pernah di level personal sama Pak Anies kalau mengkritisi beliau soal anggaran gitu kan, soal kebijakan gitu. Selalu ada landasannya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nonton kubunya Pak Anies mau main-main ya nggak apa-apa, kami akan terima. Nggak akan kita
kita tolak, nggak akan kita begitu nyampe kita judesin gitu, nggak gitu kok, jangan khawatir. Iya. Tapi soal dukung atau mendukung ini ada proses yang di PSI masih berjalan. Ya. Gitu. Dan itu pasti biasanya diambil time pas injury time gitu ya? Nggak juga Mas, karena sekarang ini banyak elemen-elemen yang belum kebuka. Oke. Gitu kan. Contohnya cawapres, masih cair banget kan. Jangankan cawapres, soal capres pun masih sangat cair. Jangan-jangan bukan 3, jangan-jangan 2. Sekarang isu yang berkembang bahkan ada kemungkinan ada yang menjajaki isu Pak Ganjar Anies, ya kan? Nah ini masih banyak banget variasinya, masih sangat cair. Oleh karenanya kenapa kita harus buru-buru mengambil keputusan akhir? Kita cermati dulu dong, udah jelas dulu, baru kita bisa melihat gambarannya dengan lengkap. Meskipun waktunya tinggal 3 bulan lagi ya. Justru masih 3 bulan lagi di politik itu, apalagi udah tahun pemilu ya Mas. Lah dalam waktu nggak usah 3 bulan, lah untuk sebulan mungkin seminggu aja bisa banyak peristiwa-peristiwa baru terjadi ya kan. Gitu. Jadi justru jangan terburu-buru. Saya setuju banget dengan katanya Pak Jokowi, ojo ke susu. Ya itu ya. Udah paling bener Pak Jokowi deh. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.